Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari Offering D11 yang beranggotakan Anggun Novitasari, Vinda Nurrahma, Muhammad Daniel Hokon, Nazwa Fadilah, serta Siti Dwi Rahmawati. Kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pembaharuan Pendidikan dan Inovasi Pendidikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada zaman ini, pendidikan di Indonesia tetap membutuhkan perubahan dan peningkatan agar lebih baik. Dengan masih adanya kelemahan dan kekurangan dalam sistem pendidikan nasional, berbagai pihak perlu segera membenahi dan mereformasi dunia pendidikan sebagai bentuk pembaharuan pendidikan yang diharapkan dapat bersaing dalam era global dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi serta pembaharuan dalam pendidikan. Pembaharuan dan inovasi pendidikan memegang peran besar untuk mempersiapkan bangsa ini menuju masa depan yang tentunya semakin banyak tujuan. Jika kita mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman, maka generasi muda dapat dengan mudah mengembangkan potensi yang ada dalam bangsa dan negara. Maka dari itu, pembaharuan dan inovasi pendidikan sangat diperlukan. Pada slide selanjutnya ini saya akan membacakan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pendidikan? Yang kedua, apa itu pembaharuan pendidikan? Yang ketiga, apa saja tujuan dari pembaharuan pendidikan? Yang keempat, bagaimana cara pembaharuan pendidikan? Yang kelima, apa saja undang-undang pembaharuan pendidikan? Yang keenam, apa pengertian dari inovasi pendidikan? Yang ketujuh, apa saja faktor yang memengaruhi inovasi pendidikan? Yang kedelapan, apa saja bentuk inovasi pendidikan? Dan yang terakhir yaitu apa manfaat dari inovasi pendidikan. Terus di slide selanjutnya pada 1.3 ada tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama, untuk mengerti arti pendidikan. Yang kedua, agar mengetahui apa itu pembaharuan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan pembaharuan pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui cara apa saja yang dapat dilakukan untuk membuat pembaharuan pendidikan. Yang kelima, agar mengerti undang-undang apa saja yang memuat tentang pembaharuan pendidikan. Yang keenam, mengetahui arti dari inovasi pendidikan. Yang ketujuh, untuk mengetahui faktor yang memengaruhi inovasi pendidikan. Yang kedelapan, agar mengerti bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Yang kesembilan, untuk mengetahui manfaat dari inovasi pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pembaharuan pendidikan. Pembaharuan pendidikan adalah suatu perubahan yang kualitatif berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Yang dimaksud pembaharuan di bidang pendidikan di sini adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik. Pembaharuan pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama, lebih meratanya pelayanan pendidikan, yang kedua, lebih serasinya kegiatan belajar dengan tujuan, yang ketiga, lebih efisiensi dan ekonomisnya pendidikan, yang keempat, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh, yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Ada cara pembaharuan pendidikan. Yang pertama ada homeschooling. Homeschooling bisa dijadikan sebagai solusi dalam meretas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia tetap bisa mengikuti pendidikan di rumah. Untuk mengikuti homeschooling, keluarga menjadi peran penting agar tetap terlaksananya pendidikan. Yang kedua ada pembaharuan kurikulum. Bentuk pembaharuan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah adalah menerapkan kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Penerapan kurikulum 2013 dituntut peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan pendidik hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk berdiskusi selama berlangsungnya pembelajaran dengan menyalurkan pendapat dan saling bertukar gagasan. Selanjutnya, bentuk pembaharuan kurikulum pada pendidikan tinggi seperti penerapan merdeka belajar.
Merdeka Belajar merupakan program dari Kemendikbud di mana memberikan kebebasan mahasiswa untuk berinovasi dan kreatif dalam belajar. Salah satu bentuk penerapan dalam Merdeka Belajar adalah belajar dengan dosen universitas lain. Yang ketiga ada pengelolaan pendidikan inovatif, capai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi yang dimunculkan tidak hanya sembarangan saja, pastinya dipikirkan secara matang. Pendidikan yang inovatif dapat berbentuk metode di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat atau cara yang baru. Metode atau cara baru dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam menciptakan pendidikan inovatif, kita bisa menyatukan unsur teknologi dalam pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran menjadi menarik perhatian dan efektif untuk dilaksanakan, sehingga dalam belajar tidak monoton dan membosankan bagi peserta didik. Pendidik bisa membuat pembelajaran menjadi beragam karena adanya teknologi. Selain itu, pendidikan inovatif memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas, dan mempermudah peserta didik yang terlambat karena aspek ekonomi, sosial, letak tempat tinggal maupun waktu. Yang terakhir ada pengembangan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan bisa didapatkan dari luar sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah, melainkan kita bisa dapatkan di luar sekolah. Hal ini perlu kita lakukan dengan melakukan pembauran dengan lingkungan luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Kita bisa mengikuti diklat dan kursus untuk meraih ilmu-ilmu pendidikan di luar sekolah. Pengembangan pendidikan di luar sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia. Bagaimanakah nasib masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya? Pemerintah membentuk program Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Kejar merupakan singkatan dari kelompok belajar yang memiliki pengertian suatu kelompok yang anggotanya terdiri atas usia anak sekolah maupun anak yang lewat usia sekolahnya, akan tetapi masih diberi kesempatan untuk belajar. Dengan adanya program Kejar, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya untuk bersekolah kembali dan mendapatkan ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Undang-Undang Pembaharuan Pendidikan. Kebijakan pembaharuan pendidikan termuat dalam UU Nomor 20 LN 2003 atau Nomor 78 TLN Nomor 4301 LL Setkap 57 halaman. Undang-undang ini berisi tentang sistem pendidikan nasional yang mencakup juga tentang pembaharuan pendidikan. Yang kedua ada pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim adalah inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam undang-undang ini diatur tentang pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi, akreditasi dan sertifikat pendidikan yang memberdayakan, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana belajar yang mendidik, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan, penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata, pelaksanaan wajib belajar, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan, pemberdayaan peran masyarakat, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Faktor inovasi pendidikan.
Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, yang harus dididik agar tumbuh menjadi manusia dewasa. Dengan proses pendidikan yang dialaminya, setiap anak akan mengalami proses pendidikan secara alamiah, yaitu yang ia dapatkan dalam situasi pergaulan dengan kedua orang tuanya, pada khususnya dalam lingkungan budaya yang mengelilinginya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. 1. Inovasi terhadap pendidikan. Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat dan bangsanya. 2. Faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang sangat cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya di pendidikan. 3. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. 5. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa, maupun faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Bentuk inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu muncul tak kalah orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru, yaitu sebagai berikut. Top-down model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Inovasi pendidikan seperti ini yang dilakukan di Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down innovation. 2. Up model. Inovasi yang lebih merupakan bottom up model dianggap sebagai inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti karena pelaksanaan dan pencipta sama-sama terlibat. Nah, manfaat inovasi pendidikan sendiri. Nah, inovasi dalam bidang pendidikan tentu sama memiliki banyak manfaat dengan contoh kecilnya sebagai berikut ini ya. 1. Dapat memperbaiki keadaan pendidikan sebelumnya ke arah perencanaan yang lebih baik. Memberikan gambaran pada pendidikan lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji coba inovasi yang terlebih dahulu dilaksanakan. Mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam pendidikan. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.